Letnan Jenderal TNI Anumerta Siswondo Parman, atau yang lebih dikenal dengan nama S. Parman, merupakan salah satu pahlawan revolusi Indonesia dan tokoh militer yang berjasa besar dalam perjuangan kemerdekaan dan pertahanan negara. Ia lahir pada tanggal 4 Agustus tahun 1918 di Wonosobo, Jawa Tengah, sebagai anak keenam dari 11 bersaudara. Ayahnya, Kromo Diharjo, adalah seorang pedagang di pasar Wonosobo yang sangat berkeinginan agar anak-anaknya bisa mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya. S. Parman menyelesaikan pendidikan di East Hollands Inlandse School atau Sekolah Dasar Belanda di Wonosobo. Kemudian, ia melanjutkan ke Mulo Mirwit Geblit Lager Onderwijs atau Sekolah Menengah Pertama di Yogyakarta. Setelah itu, rencananya adalah melanjutkan ke AMS Algemin Middelbare School yang setara dengan tingkat SMA. Namun, setelah ayahnya meninggal dunia pada tahun 1937, Parman terpaksa tidak bersekolah selama hampir 2 tahun dan membantu ibunya berdagang di pasar Wonosobo. Setelah menemukan kesempatan yang tepat, ia kembali melanjutkan sekolahnya di AMS sesuai dengan harapan dan cita-cita ayahnya. Namun, impian Parman untuk menjadi seorang dokter harus terhenti akibat invasi Jepang pada tahun 1942. Saat berada di Wonosobo, ia bertemu dengan polisi militer Jepang, Ken Petai, yang membutuhkan seseorang yang bisa berbahasa Inggris sebagai penerjemah. Parman, yang fasih berbahasa Inggris, kemudian diikut-sertakan oleh Ken Petai hingga ke Yogyakarta. Meskipun membantu Jepang, rasa nasionalismenya tetap tinggi, dan ia terus berhubungan dengan teman-temannya yang berjuang diam-diam melawan penjajah. Setelah Indonesia merdeka, Parman memilih untuk berdinas dalam dunia militer untuk melayani negara. Ia turut bergerilya di luar kota selama agresi militer II dan kemudian mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan di Koninklijke Militaire Academy di Breda, Belanda. Pada tahun 1951, Parman dikirim ke sekolah polisi militer di Amerika Serikat untuk mendapatkan pelatihan lebih lanjut. Setelah itu, pada tanggal 11 November tahun yang sama, ia diangkat menjadi Komandan Polisi Militer Jakarta. Karirnya terus menanjak dan ia menduduki berbagai posisi di Polisi Militer Nasional Haki dan Departemen Pertahanan Indonesia. Selanjutnya, Siswondo Parman dikirim ke London sebagai atase militer di Kedutaan Indonesia. Pada tanggal 28 Juni dengan pangkat Mayor Jenderal, ia diangkat menjadi asisten pertama dengan tanggung jawab untuk intelijen bagi Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani. Pada masa itu, PKI Partai Komunis Indonesia mulai menguasai hampir seluruh bidang kenegaraan, dan pihak PKI mendesak Presiden Soekarno untuk membentuk angkatan kelima yang dipersenjatai oleh buruh dan tani. Namun, Parman menjadi salah satu yang paling keras menolak rencana pembentukan angkatan kelima ini, mengingat pengaruh PKI yang semakin meluas dan dugaan adanya rencana PKI untuk menggulingkan kepemimpinan Presiden Soekarno. Sebagai seorang pejabat intelijen yang mengetahui banyak tentang PKI, Parman menjadi sasaran utama PKI. Pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965, Parman diculik oleh gerombolan G30 SPKI yang dipimpin oleh Serma Satar dari Resimen Cakrabirawa. Ia dibawa ke lubang buaya dan mengalami penyiksaan yang kejam sebelum akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Jasadnya ditemukan pada tanggal 4 Oktober tahun 1965 dan dimakamkan dengan upacara kenegaraan pada tanggal 5 Oktober tahun 1965 di Taman Makam Pahlawan Kalibata.